BPD, NTT2, SDA NTT2, dan Horma malam ini adalah sambungan dari Horma tadi malam. Dan puji Tuhan, selamat mendengar juga buat pemirsa yang kiri alon. Tuhan memberkati. Biar kita ada di rumah juga, tetapi kiranya firman Tuhan yang datang memberkati semua pendengar, terkhusus jemaat yang hadir di sini. Sekali lagi bahwa khotbah malam ini adalah sambungan dari khotbah yang tadi malam, masih di bawah tema yang sama, yaitu Christian for Missions atau bergairah untuk misi, bergairah untuk pemberitaan Injil, bergairah untuk kabar Injil. Dan saudara-saudara, tadi malam saya sudah menyampaikan bagian yang pertama berkaitan dengan tema besar kita dalam kaitan dengan teladan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang luar biasa, tapi dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi betul-betul seluruh hidup Tuhan Yesus itu untuk melayani. Padahal itu adalah penguasa dunia akhirat. Penguasa dunia akhirat. Ya, dia adalah Tuhan atas dunia. Amin. Yesus itu, Bapak Ibu, dia Tuhan semua orang, bukan hanya Tuhan orang Kristen. Dia Tuhan semua orang. Makanya kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36, di sana firman Allah memberi keterangan seputar Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Kisah 10 ayat 36 yang berbunyi, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Yesus bukan Tuhan orang Kristen saja, dia Tuhan semua orang. Makanya diberkati kita, amin, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberkati kita yang memahami ibadah apapun, termasuk ibadah KKR. Prinsip dari ibadah itu ini saya lihat kadang-kadang kita mungkin lupa dan saya kasihan. Prinsip ibadah itu adalah memberi sesuatu kepada Tuhan, bukan dapat sesuatu. Bukan. Ibadah itu beri, bukan dapat. Karena kita beribadah untuk dapat. Kalau dapat itu sebenarnya belum dapat apa dari Tuhan. Dia punya nyawa, saya dikasih 2000 tahun yang lalu. Amin. Saya konsep-konsep ibadah kadang-kadang masih salah kadang-kadang. Yang tidak dosa juga hanya perlu diluruskan. Ibadah yang sejati itu tidak persembahkan sesuatu. Makanya ada ayat persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tidak mau kasih apa-apa dan mau dapat apa. Makanya kadang-kadang menyanyi tidak konsentrasi. Dia pikir orang kayak show. Jadi dia nonton. Salah. Anda soalnya menyanyi betul segenap hati. Karena datang ibadah memberi. Amin. Korban itu ada macam-macam. Ada yang namanya korban ucapan zikir yang memuliakan Allah. Mengapa dalam gereja karismatik atau persekutuan doa kita dilatih untuk bermasmur? Ada korban syukur. Jadi bukan nonton orang. Saya tidak lihat ada orang nonton, hanya saya mau kasih ingat. Lain kali kalau PKKR, kalau saya kira menyanyi betul. Amin. Segenap
segenap hati beri yang terbaik untuk Tuhan, dan terutama dalam persembahkan diri kita. Dan berkaitan dengan poin pertama tadi malam, untuk bisa meneladani Yesus itu memang dimulai dengan persembahkan hidup kita. Amin. Di mezbahnya, kalau dalam ritual Yudaisme perjanjian lama yang dipersembahkan di mezbah itu tubuh lembu, tubuh domba, tubuh kambing, atau mungkin hewan yang lain. Tapi dalam konteks zaman anugerah, yang dipersembahkan di mezbah Allah adalah tubuh kita. Itu istilah lain dengan diri kita. Dipersembahkan untuk apa? Untuk pekerjaan kudus. Dipersembahkan untuk apa? Untuk menjangkau lagi orang-orang lain di sekitar kita. Amin. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Yerusalem adalah orang-orang di sekitar Yesus, orang-orang yang juga membunuh Yesus. Pokoknya orang-orang dekat, entah dia baik sama kita atau tidak, ya dia bikin senang kita atau tidak, dia bikin luka kita atau tidak, pokoknya Yerusalem adalah orang-orang di sekitar kita. Dan seterusnya sampai ujung bumi. Ujung bumi artinya yang didebat adalah sampai batas atau patok yang Tuhan tetapkan bagi kita. Nah, itu ujung bumi kita masing-masing. Ada yang berspekulasi ujung bumi di Papua lah, ujung bumi di Spanyol lah, ujung bumi itu bumi di bulan, jadi kita mau cek di ujung itu repot. Tapi pokoknya Tuhan patok kita batas melayani di mana, di usia berapa, harus untuk usia, anggaplah itu ujung buminya kita. Amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi bagian pertama itu adalah harga mati supaya kita betul-betul melayani Yesus. Ya, dia datang untuk melayani, bahkan di detik-detik terakhir mau mati, dia masih layani itu penjahat yang bertobat. Amin. Dan itu luar biasa. Nah, saudara-saudara, hari ini akan ada poin tambahan yang saya mau sampaikan kepada jemaat sekalian berkaitan dengan tema besar kita, bergairah untuk misi. Bicara tentang bergairah untuk misi atau perintah untuk memberitakan Injil, saya mau tambahkan poin sekarang ini. Poin itu adalah tugas melakukan misi. Ini adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Menjalankan misi pemberitaan Injil ini adalah kehendak Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini adalah keharusan. Kalau memang kita berkata saya adalah Kristen, Kristen itu kan definisinya Kristus kecil, itu Kristen. Atau dengan lain adalah transparansi Kristus. Orang melihat sifat, karakter, ajaran-ajaran Kristus dalam diri saya dan saudara. Teladan Kristus dalam diri saya dan saudara. Dan karena ini konteksnya adalah bulan misi, kakek misi, teladan sudah saya jelaskan panjang lebar dari malam dengan data-data pendukung yang sangat jelas. Dan perlu saya tekankan lagi, ini memang kehendak Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Tuhan bilang, siapa bersama aku, dia akan mengumpulkan bersama aku. Tapi
tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai berai. Sekarang memang ini jelas. Jadi kalau ada orang mengaku saya Kristen, kalau bicara Kristen luas kan, siapapun, senada apapun. Tapi karena ini adalah khusus di Indonesia, saya mengingatkan tugas misi itu memang tugas orang percaya. Yesus kerja, kita kerja. Yesus menjangkau, kita menjangkau. Yesus mengumpulkan, kita mengumpulkan. Tidak ada yang namanya posisi netral kalau dilihat dari ayat ini. Hanya dua, kawan atau lawan. Kalau kawan, ayo kita sama-sama kerja dan berjuang. Lawan, nah itu yang tidak mau pelayanan atau hanya membawa perpecahan, adu domba dan lain sebagainya. Dan masih ada hal ini yang mau saya sampaikan kepada jemaat yang membuktikan bahwa misi itu adalah kehendak Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Siapa melakukannya membuktikan dia mencintai Tuhan. Siapa melakukannya membuktikan dia menghormati Allah. Sebaliknya, kalau dia tidak melakukan, dia tidak menghormati Tuhan, dia tidak mencintai Tuhan. Siapa melakukan pasti diberkati. Amin. Iman timbul dari apa Bapak Ibu? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Baru mendengar sungguh-sungguh iman sudah timbul. Apalagi melakukan. Ulang ya. Dengar iman sudah timbul. Apalagi melakukan. Dia punya pertumbuhan akan semakin dahsyat. Makanya dikasih Tuhan. Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Dan perintah terbesar itu apa? Namanya the Great Commission. Amanat agung. Perintah Tuhan paling agung, paling besar adalah memberitakan Injil. Jadi kalau orang tidak mau terlibat, ini orang tidak mungkin dapat berkat. Yang ada di dapat tutup. Ada satu kota di Hakim-Hakim 5. Cek Hakim-Hakim 5 ayat 23. Hakim-Hakim 5:23. Ini kota bernama kota Meros. Itu seluruh penduduk kota itu tidak mau bantu Tuhan. Maka Tuhan mengutuk mereka semua. Perhatikan ini ayat. Kami baca 1, 2, 3. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Kenapa? Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ini serius. Ini tidak bisa tahu. Terlibat dalam pelayanan misi diberkati. Tidak mau dikutuk. Kutuk atau berkat itu satu keadaan di hadapan Tuhan. Dan itu artinya sudut pandang Tuhan. Saya perlu jelaskan ini karena begini Bapak Ibu terkasih. Ya. Saya perlu jelaskan ini karena begini. Ada orang yang tidak pelayanan, dia tidak bantu pekerjaan Tuhan. Ya, seperti video misi tadi, dia tidak bantu. Ya kalau mungkin tidak ada dana, tidak apa. Tapi daya kan dia punya, tenaga dia punya. Kalaupun dia tidak ada tenaga, doa ini tidak sama sekali. Tapi anehnya, orang tidak berkontribusi apa-apa, tidak mendukung apa-apa, tapi ekonominya baik-baik saja. Dia usaha kita maju, sedikit-sedikit liburan di Bali. Saudara Anda putar, bukan dia ke Bali, sebentar di Singapura, tidak pelayanan, tapi duit untuk liburan ada.
Kalau sekarang begini diberkati, nah ini kan. Diberkati itu bukan begitu cara menilainya. Ada orang yang kelihatan secara ekonomi mungkin biasa-biasa makan marah, tapi justru orang yang begini diberkati Tuhan. Tapi ada yang kaya raya, tapi dikutuk Allah. Makanya dalam Lukas 6 ayat 24, di ayat Lukas 6 ayat 24, Tuhan bilang begini, celakalah orang-orang kaya dan seterusnya. Dikatakan, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. 25. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ini ayat yang melarang orang kaya. Tapi kalau orang kaya lalu dia tidak berkontribusi keberadaan, apalagi dia orang Kristen, ini ayat yang celakalah. Satu kota ini harus kena kutuk semua. Waktu dikutuk, apakah mereka langsung miskin? Belum tentu. Ya, makanya sebagai orang percaya kita memang dididik untuk tidak materialistis dan tidak terjebak dengan teologi kemakmuran. Satu teologi yang bilang pokoknya ikut Tuhan harus kaya. Saudara, kaya itu bonus, tidak ada larangan kaya, tidak ada. Rumus Kristen itu cukup. Makanya itu Bapak kami bilang apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 1 Timotius 6 ayat 6 ayat itu berkata, ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Cukup itu ya cepat puas lah. Cukup itu ya pas lah. Amin. Pas membeli kulkas, pas ada uang. Pas membayar kredit motor, pas ada uang. Pas operasi hari yang datang, pas ada uang. Pas, pasti pas. Amin. Pas tetangga pinjam, pas habis. Jadi tetangga kata kalau saya pasti. Saya kalau datang saya suka tujuannya apa, jadi pas sekali. Kalau datang jadi pas habis. Kalau ada membantu ya, jangan pas habis. Haleluya. Nah, saudara-saudara, jadi memang ini harus ya. Saya perlu sampaikan ini karena banyak orang dia sistem investasi di gereja. Saya sudah tabung, saya dapat apa? Dengar, Bapak Ibu, tak usah dikte Tuhan Allah bagaimana dia memberkati kita. Jangan, itu gampang, kecil. Yang percaya kepada dulu yang mulai berdoa. Berdasarkan dari diri, dari lingkungan, apa yang bisa kita buat untuk melakukan penginjilan. Karena kalau tidak bantu, tertutup. Amin. Apalagi kita yang sudah mau bantu, tapi tidak bantu. Saya kasih tahu, siapa yang amplop 8 dari 10 sudah komitmen mau melayani, tapi tidak memenuhi komitmen itu dengan baik. Apalagi seserahkan diri jadi pelayan Injil, sudah naik jenjang kependetaannya jadi PDP, PDM, tapi lalai dalam melakukan pelayanan. Anda lihat, ini keharusan, ini kehendak Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau tidak mau ditutup atau sudah terima tapi lalai, naik begitu. Tertuntutlah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kalau sudah komitmen menyerahkan diri, komitmen bergabung, komitmen mendukung, jangan main-main. Bahaya. Jadi terima kasih ya buat Bapak Ibu yang tidak sekolah teologi, tapi dukungannya luar biasa. Di setiap
kita yang sudah masuk dalam jenjang kependetaan, kita punya standar harus lebih dari mereka. Amin. Kita harus dari menyala. Menyala kita orang. Menyala orang. Menyala kita semua. Makanya saya luar biasa ingat ya, memberitakan Injil melayani tidak semua kita yang berkhotbah kayak Pak Melato atau Pak Dautufi. Saudara tahu, cara melayani yang paling tepat, menginjil yang paling efektif itu apa? Yang pertama, yang paling efektif, ajak orang. Itu efektif sekali, itu menginjil. Mungkin saudara punya pengetahuan kalau memadai. Ya dengan mengajak saja itu menginjil, itu pintu gerbang. Jemaat di tempat kami itu gereja tambah penuh, ibadah 1 kali tidak muat, 2 kali tidak muat, harus bikin 3 kali. Gereja yang kecil tidak muat, bongkar sampai bongkar ulang. Tapi itu jemaat itu memang karena pemberitaan firman jujur, pemberitaan firman tegas, dan firman membangkitkan mereka. Mereka ajak orang. Kalau ketemu itu orang aja 1 kali tidak datang, 2 kali tidak datang, 3 kali belum mau. Ketemu yang ke-4 kali dia bilang, kemana kapan? Cukup begitu. Tahu saya penipu. Otak pakai. Ada 1 kali. Tidak asik saja. Kapan mak? Kapan om? Kapan kakak? Ketunggu. Itu penginjilan. Amin. Jangan lagi perkataanmu adalah ya amin. Pasti. Kau belum bisa sampai begitu. Kalau sudah ada Injil lah, mungkin macam sebentar. Yang berikut lagi, penginjilan itu efektif dalam apa? Kesaksian hidup kita. Ceritakan bagaimana Tuhan sembuhkan engkau dari sakit. Ceritakan bagaimana Tuhan pulihkan ekonomimu. Ceritakan bagaimana Tuhan pulihkan rumah tanggamu yang sudah diambang kehancuran, tapi Allah pulihkan. Tahu Anda, itu pintu gerbang penjangkauan. Sudah terima berkat, sudah rasa kesembuhan, sudah rasa pemulihan, sudah rasa pertolongan, mujizat, kemurahan demi kemurahan, tapi di mulut akan terus. Tolong buka cerita dulu. Minta hikmat ketemu orang, entah pembicaraan mulai dari mana, tapi ujung-ujung berbagi kesaksian. Tidak mungkin anak Tuhan tidak punya kesaksian. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Itulah kalau kita menyanyi pesta mati. Kita tidak pernah dituntut. Sepanjang hidup setia itu apa-apa saja. Bahkan buka mulut untuk cerita. Kenapa kita dipanggil dari jalan pemberitaan yang ajaib untuk memberitakan kebesaran. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ini ayat tentang gereja, tentang eklesia. Dikatakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya perhatikan, kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi kita bisa mengamalkan untuk bersaksi. Dulu saya tidak belajar teologi di bertobat awal. Tapi semua doa yang saya pimpin tidak bisa memuat orang. Semua doa itu saya buka di rumahnya mantan gubernur NTT kemarin. Dia tinggal di pulang di rumah kakaknya
menunggu. Dan beberapa pendeta senior di GSK itu, mereka kalau berkhotbah, mereka tulis di khotbah, lalu boleh khotbah kembali. Kita belum sempurna teologi. Jadi khotbah pacaran itu yang saya khotbah yang orang lain, tapi kan tidak harus khotbah. Saya jalan bersaksi keliling, cerita sampai kawan-kawan yang penasaran. Benar Kamel atau sudah bertobat? Dan semua tahu kita punya track record. Semua tahu kita punya background. Semua tahu ada yang ajaib. Mulai hilang dari peredaran. Di tempat nongkrong, di terminal, tempat pajak-pajak, tempat pukul orang, tempat tikam orang, tempat tusuk orang, atau hilang. Suka Alkitab dan kirim jemaat ke Alkitab. Jalan kaki berkilo-kilo di persekutuan doa, dikunjungi orang, didoakan orang, diajak orang. Khotbah, celana itu sah, baju itu sah, baju merah hati, celana coklat, BRB. Itu celana coklat kancing mungkin ada yang nampak. Tidak tahu itu NC apa pun dari Tiongkok sana. Tapi biasa orang BRB itu orang Cina. Itu orang NC punya celana kancing yang kita tuju. Kita kuat. Jadi kami lakukan menghormati kota merah hati saudara. Kok masih cuma itu nah? Jangan gratis. Ini kan jadi penginjil. Kita jadi penginjil dari tahun 99. Jadi penginjil. Tahun 2008 ada motor satu. Itu dia muka, kita pindah dari kawan polisi, banyak dulu di penjara sekarang di gereja di Tangerang, Pino. Polisi nama Pino punoi 1,5 juta. Kredit motor Vega, yang dia punya ini apa? Spion sama petani. Mari kita naik skandal. Ya. Akhirnya ini ada istri, ini ada cicit motor itu. Karena saya tidak berpikir apa. Hidup saya kalau kotor, kalau rusak, tapi Allah sampai dulu aku itu, karena dari sampah bagaimana mengambil apel, lalu dia tahu ulang. Saya tidak tahu membalas apa. Saya tidak tahu yang saya bisa lakukan. Jalan dari satu rumah ke satu rumah, satu gang ke satu gang, satu desa ke satu desa, bersaksi. Dulu beta jahat, sekarang beta hamba Tuhan. Dulu beta rusak, sekarang beta pelayan. Tidak susah beta kecil. Sekarang aja kalau kuasai beberapa ayat, dulu tidak. Kehidupan kita berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Khotbah hidup sebenarnya adalah perilaku kita. Khotbah berteriak diajarkan dalam putus pun, kalau perilaku tidak menunjang, saya besar. Kita seperti ahli orang polisi yang jago teologi, tapi kalau besar. Jadi begitu terkasih, ini keharusan tidak bisa ditawar-tawar. Kesaksian seperti ini harus merangsang kita, apalagi kita sudah komitmen untuk kita ayo punya passion, amin. Bergairah untuk melakukan misi. Sebab kalau sudah komitmen tapi lalai, bahaya. Makanya tadi malam ketika saya berbagi orang kita saya tahu jangan berkata saya tidak mau, cukup melayani saja. Anggota dewan ada makanya pemerintah situ saya tidak cocok. Ada orang lain yang jual kaki dan kita sudah lihat stop.
tidak mau bekerja untuk Tuhan. Jadi mau apa saudara, mau apa saudara, mau apa saudara. Enak aja itu ayat tidak mungkin salah. Kalau setiap perkara kecil, nanti Allah kasih perkara besar. Amin. Dari jalan kaki naik motor kredit, sebelum kredit motor pinjam kawan motor, atau starter merasa sekali sendiri. Sampai dietis kanan ini orang lihat kayak Farises. Jika ada sekian motor mobil. Jadi, Bapak Ibu jemaat, ini tidak bisa ditolong-tolong. Amin. Tapi masih ingat cerita tentang hamba-hamba yang dapat talenta. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. 5, Tuhan kembali sudah di 10. 2 sudah jadi 4. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah puji dan beri. Wow, banyak sekali hasil kita. Percaya, setiap kita kapasitasnya beda-beda. Tuhan tidak pernah puji jumlah. Tuhan bilang baik sekali perbuatan hamba Tuhan sendiri.